Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam membahas tentang kasih karunia Tuhan, sesungguhnya banyak persepsi, banyak pendapat terkait hal ini. Ada yang mengaitkannya dengan talenta, ada yang mengaitkannya dengan bakat, ada yang mengaitkan dengan kemampuan rohani yang dimiliki oleh seseorang. Apapun itu, bagaimanapun itu, yang pasti semua yang dikatakan menuju ke hal yang baik dan benar, selama itu digunakan kapasitasnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Rasul Petrus mengatakan bahwa di dalam hidup ini kita akan berjalan menuju dua hal, yakni bertumbuh dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, atau bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus tidak mengatakan bahwa pilihannya adalah bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak bertumbuh sama sekali, tetapi ada pertumbuhan yang lain, yakni di dalam kesesatan. Karena apa? Pada saat itu banyak guru-guru palsu muncul dengan pengajaran-pengajaran mereka yang tidak benar. Tidak hanya pada zaman Petrus mungkin, tetapi zaman sekarang juga banyak pengajar-pengajar palsu yang mencoba menyesatkan jemaat. Sehingga kita diminta untuk tahu, memilah, memfilterisasi mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Mungkin ada juga sebagian tidak berusaha atau bukan dengan sengaja mengajarkan hal yang sesat, tetapi tidak mendalam, hanya sampai di cover saja, kemudian langsung bikin statement, bikin pengajaran ini itu, sehingga jemaat secara tidak langsung juga sudah turut disesatkan. Banyak bertanya-tanya apa tandanya seseorang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Jawabannya tentu bukanlah seseorang yang tidak berdosa, karena Alkitab mengatakan bahwa semua orang sesungguhnya berdosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Maka jawaban yang tepat adalah seseorang yang mengenal Tuhan adalah seseorang yang mau bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Pentingnya pengenalan akan Tuhan membuat kita menjadi lahir baru. Walaupun secara lahiriah kita juga memiliki dosa. Setiap hari kita diperhadapkan dengan kehidupan yang berpotensi membuat kita berdosa. Melalui pesan Rasul Petrus ini kita juga boleh terus belajar untuk boleh mengalahkan keinginan duniawi. Bahwa ketika kita terus mengenal Tuhan, kita terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan dapat belajar untuk mengatakan tidak, untuk melakukan dosa. Abraham H. Maslow seorang psikolog berkata, seseorang bisa bergerak mundur dan nyaman, atau maju terus dan bertumbuh. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui keselamatan, itu harus kita pegang, kita jaga. Karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita.
Cinta adalah karunia Tuhan kepada jiwa-jiwa yang peka dan agung, menurut Khalil Gibran, seorang pujangga. Kita adalah bagian dari umat Tuhan yang dikasihi. Bagaimana Yohanes berkata dalam Yohanes 3:16, karena kasih karunia Allah yang besar kepada kita sehingga kita diselamatkan dan diberikan Yesus sebagai tebusan untuk kita boleh menerima keselamatan tersebut agar hidup yang kekal menjadi milik kita. Mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar saja, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan, Juru Selamat hidup kami, yakni di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya hanya untuk nama Tuhan saja. Hanya berdoa terus untuk teman-teman yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau berkati hidup mereka, Engkau jagai hidup mereka, biar mereka juga boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.